Puspita Dewi. Khairunisa, saya Inge Yudian. Saya Saroya. Saya Muhammad Hasyim Abdullah Akan mempresentasikan sebuah produk yang bernama Hotang. Baik, di sini saya akan menyampaikan eksekutif summary dari produk yang akan kami presentasikan. Hotang alias hotdog kentang adalah camilan yang banyak dijumpai di street food Korea. Berbahan dasar sosis dan kentang membuat hotang menjadi camilan yang sangat mengenyangkan. Konon katanya, makanan ini berasal dari negeri ginseng Korea, yang notabene di sana juga merupakan jajanan pinggir jalan yang cukup populer. Dengan nama Dokkaepi hotdog yang merupakan sosis berbalut tepung dan kentang atau di negara kita disebut dengan hotang. Sosis yang dibalut dengan tepung dan kentang kemudian ditusuk menggunakan tusukan sate yang kemudian digoreng hingga garing dan dimakan menggunakan saus dan mayones. Hal tersebut memberikan sensasi rasa yang sangat nikmat. Dan kemudian bisa juga mengenyangkan karena mengandung bahan-bahan yang di dalamnya terdapat karbohidrat yang banyak, yaitu terdapat di kentang tersendiri. Di antara bahan-bahan yang digunakan untuk membuat hotang yaitu yang pertama ada kentang, kemudian sosis, saus, keju, penyedap rasa, lada putih, jagung, tepung terigu, keju, mozzarella, dan yang terakhir ada susu. Melihat dari maraknya fanatisme anak muda, khususnya di kalangan remaja, jenjang sekolah dasar hingga mahasiswa, dan gaya hidup yang serba ke-Korea-Koreaan, maka kami pun mencoba untuk berbisnis salah satu makanan hits Korea ini, yang merupakan bisnis rumahan, yang dimana tempat pembuatannya berlokasi di desa Peru Cilih, kecamatan Peru, Kabupaten Cirebon. Tetapi kita di sini mencoba untuk berinovasi lagi dengan menambahkan tambahan saus keju yang rasanya tentu menambahkan cita rasa gurih daripada mayones tersebut. Di dalam hotang juga ditambah mozzarella, tidak hanya sosis. Jadi ketika digigit akan memberikan sensasi lumer. Kemudian dari segi porsi lebih banyak karena di luarnya ada potongan kentang dadu yang tentu ini membuat kenyang karena mengandung karbohidrat yang banyak. Kemudian produk kita tidak hanya sehat tetapi dijamin rasanya akan lebih enak dan dengan harga yang terjangkau. Pendistribusian makanan kami melalui DA cabang. Yang pertama di sistem pre-order, produk kita dijual dalam waktu beberapa jam saja, dan kemudian yang kedua sistem pre-order dengan diposting di media sosial, bisa versi digoreng maupun belum. Pendistribusian makanan produk kami dilakukan di 2 stand. Yang pertama lokasinya di pinggir area kampus YIN Syekh Nurjati Cirebon dan di area Stadion Bima. Kemudian kami juga melakukan pendistribusian ke pasar dan warung-warung pemukiman karena menjangkau target pasar masyarakat umum dengan lokasi di Pacar Harjamukti. Dan untuk sistem di warung pemukiman, kita di daerah Pleret lokasinya. Berdasarkan hasil analisis, bisnis ini layak untuk dijalankan karena modal investasinya akan kembali pada saat usaha berjalan selama 4 bulan saja. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang bisnis plan yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang isinya dulu, yaitu ada deskripsi usaha. Usaha yang kami jalankan atau yang kami kembangkan ini bergerak dalam bidang perdagangan, yaitu produksi makanan. Kami mendistribusikan produk kami dengan cara menjualnya langsung kepada konsumen. Selanjutnya, penilaian terhadap pasar. Yang pertama ada pelanggan kami dapat dikategorikan atau dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama ada mahasiswa, yang kedua ada anak-anak, dan yang ketiga masyarakat umum dari semua kalangan. Selanjutnya ada jumlah volume yang ada di pasar. Tempatnya di pasar
jenis makanannya hotdog kentang atau hotang, lalu harganya Rp7.000. Volume atau unitnya itu 25 per 1 siklus, jadi jumlahnya 175.000. Lalu ada pertumbuhan atau perkiraan masa depan volume pasar. Kami memprediksikan atau memperkirakan usaha yang kami kembangkan ini akan meningkat ke depannya karena dengan rasanya yang enak, pedas, dan neto yang lebih banyak. Lalu produk kami juga mempunyai kekuatan utama loh. Apa sih kekuatan utamanya? Kekuatan utama produk kami adalah yang pertama, produk kami ini sudah dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, mempunyai modal lebih. Dan yang ketiga, sudah memiliki pelanggan yang tetap. Produk kami juga mempunyai kelemahannya, yaitu yang pertama ada harganya tidak terjangkau. Lalu berat netonya juga lebih sedikit dan tidak ada potongan harga. Jadi kalau nantinya semisal ada konsumen yang ingin membeli produk kami dengan jumlah yang banyak, kami tidak akan memberikan potongan harga. Seperti itu. Akan menjelaskan tentang rencana pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk adalah suatu titik yang berkaitan langsung dengan produk itu sendiri. Produk yang kami unggulkan adalah hotang atau hotdog kentang. Lalu ada price atau harga. Nah, dalam menetapkan harga ini kita harus membuat taktik yang sangat tepat. Taktik yang tepat itu seperti apa sih? Taktik yang tepat adalah yang berhubungan langsung dengan laba usaha dan juga digunakan sebagai indikator nilai bagi konsumen dalam perhitungan harga produk, dimulai dari harga produk, presentasi laba, dan juga harga jual. Nah, metode yang digunakan kami adalah metode penetapan harga cost plus selling. Lalu ada promotion atau promosi. Promosi adalah suatu taktik yang biasa digunakan untuk menstimulasi, mensugesti seseorang sehingga seseorang itu tertarik untuk membeli produk yang kami jual. Nah, strategi yang digunakan oleh kami dalam promosi adalah personal selling. Lalu ada place atau tempat. Strategi distribusi yang digunakan adalah distribusi langsung, di mana penjual mendatangi pembeli secara langsung di pasar. Yang terakhir ada unique selling. Keunikan yang menjadi keunikan dari produk kami adalah produk kami ini menggunakan sedikit keju mozzarella yang kalau misalnya digoreng ini dan saat matang itu menjadi lebih lumer dibanding dengan hotang-hotang yang ada di pasaran yang lainnya. Kami mencoba menambahkan keju itu. Nah, tak hanya itu, kami juga menggunakan saus keju yang biasanya hotang ini tidak menggunakan saus keju, hanya menggunakan saus tomat dan saus cabai. Nah, tapi kami mencoba inovasi baru, mencoba untuk menambahkan saus keju di hotang tersebut. Untuk proses produksinya, langkah yang pertama adalah kita harus mengupas kulit kentang terlebih dahulu. Kemudian mencucinya hingga bersih. Lalu potong kentang menjadi dadu dan goreng setengah matang terlebih dahulu. Jika sudah, campurkan tepung terigu, maizena, dan susu full cream. Kemudian beri sedikit bumbu dan aduk hingga merata. Potong sosis menjadi 2 bagian. Tusuk sosis menggunakan tusuk sate. Untuk di bagian ujung sosis, masukkan keju mozzarella yang sudah dipotong menjadi dadu. Kemudian, sosis dan mozzarella tersebut kita baluri dengan adonan tepung yang sudah kita buat tadi. Sosis yang sudah dibaluri adonan tepung itu kemudian akan dibaluri dengan kentang yang sudah kita potong menjadi dadu. Goreng adonan hotang tersebut hingga matang.
tiriskan hotang. Untuk membuat saus kejunya, langkah yang pertama adalah parut keju batangan. Kita bisa parut keju ini sesuai kebutuhan. Kemudian, campurkan keju parut tersebut dengan susu full cream. Tambahkan 2 sendok maizena yang sudah dilarutkan. Kemudian, campurkan ke adonan susu dan keju parut yang sudah meletup-meletup di teflon. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga tekstur mengental. Dan hotang siap dimakan. Ya, untuk kita kentang kan udah dipotong dadu itu segini 1/4, itu harganya 4.000 karena 1 kilonya itu 12.000 jatuhnya. Dan ini ada tepung maizena, kita paling menggunakan 2-5 sendok aja, itu 3.000. Ini ada tepung terigu, itu harganya sama juga 3.000, kita pakai 1/4 aja karena sekilonya tuh kita pakai yang segitiga biru 9.000 atau 10.000-an. Ini biasanya kita pakai satu toples yang jadinya bakal 25 sosis dan harganya 25.000, kita pakai segini 5.000 isi 7. Terus kita juga ada plastik clip segini 1.500, sama mika juga ini 2.000. Ini ada tusukan juga satu ikat, tadinya sih 5.000, cuman ini kita pakai hanya beberapa aja. Ini juga ada minyak 1/4 4.000, sama ini juga ada susu UHT segini, paling dipakai 150 nya, setengahnya itu 5.000, sama ini juga ada ladaku dan masako 1.000-an, dan juga ada keju mozzarellanya 1/4 ini 35.000, tapi karena kita hanya membuatnya sedikit paling dipakai setengahnya. Dan juga ada keju cheddar segini 12.000. Itu memang sampel, jadi kita menggunakan volume 1/4 semua. Baik, di sini kita itu produksi dalam satu siklusnya itu bisa menjadi 25 pieces. Kita menggunakan minyak goreng setengah kilo, itu harganya 6.000. Sosis 25 biji yang sosis so nice itu harganya 1.000-an, jadi 25 pieces. Saus 1 bantal yang isinya 30 pieces itu 7.000 yang sudah sasetan, namun kita mengalihkannya ke dalam saus botolan yang harga 7.000 dimasukkan ke dalam plastik mika sebanyak 25 pieces. Plastik clip maksudnya. Terus keju cheddar kita setengah blok saja 135 gram itu 7.500, yang 1/4-nya 14.000 ya, keju win cheese atau keju meg. Terus tusukannya itu satu bungkus 4.000, namun kita menggunakannya 25 pieces aja, berarti masih ada sisa. Lalu ada gas LPG satu tabungnya 18.000, kita beli di agen langsung jadi murah. Royco dan ladaku itu 1.000-an, itu tipe Royco-nya satu bungkus aja. Terus ada plastik mika plus plastik clip itu 25 buah satu paket itu 5.000. Dan susu UHT yang 250 ml itu 6.500 satu biji aja. Terus ada tepung terigu dan tepung maizena itu sengaja jadi satu paket ya, harusnya mah tepung terigu 1,5 kilo itu 12.000, tapi ada tepung maizena 3.000, jadi kita satu paketin 15.000 dihitung. Terus ada kentang kita pakai 2 kilo ya, 10 buah dapatnya itu 1 kilonya 6.000 jadi 12.000. Terus ada keju mozzarella 1/4-nya itu 35.000, bisa dijadiin menjadi 25 tusuk dadu. Jadi totalnya itu semuanya 143.000. Untuk biaya promosi itu kita 3.000 rupiah untuk pengganti kuota di
share ke sosial media. Dan total biayanya itu ada 143.000, jadi total semuanya itu 146.000. Dibagi dalam satu siklus kita bisa menghasilkan 25 pieces menjadi 5.840.000 rupiah. Nah untuk keuntungan yang diharapkan itu kita memakai keuntungan 20%. Dikali 5.840 kita mempunyai untung satu pieces itu 1.168. Dan harga jual persatuannya itu harga pokok plus laba menjadi harganya 7.008 rupiah. Kita bulatkan saja menjadi 7.000 rupiah untuk satu piecesnya. Dan untuk pendapatannya kita 25 pieces dikali 7.000 rupiah menjadi 175.000, dikurangi biaya semuanya itu 146.000, menjadi kita keuntungan satu siklus itu 29.000 rupiah. Untuk laporan perubahan modal juga sama, kita satu siklus itu diharapkan 25 pieces dan satu hari kita itu target pasarnya minimal 40 pieces dan kita mematok paling tinggi orderan itu 75 pieces. Jika target 75 pieces itu terlaksana, kita bisa mencapai keuntungan itu 80.000 sehari. Dan kita itu target pasar di sektor mahasiswa, anak SD, SMP, dan SMA. Karena selagi mengenyangkan juga praktis dalam memakannya, juga kayak protein dan bergizi. Kita pun ada dua sistem itu, pre-order yang kita kumpulkan setiap hari weekend, dan juga kita ada stand di area kampus. Juga di sektor pasar kita memilih menjadi pemasok di Pasar Harjamukti, juga di warung-warung kecil kita di area daerah warung kecil Pleret. Dan kita pun bisa dua sistem, ada yang sudah digoreng, ada pun yang belum. Dan untuk USP di produk kami itu bukan menggunakan mayones ya, karena banyak kalangan anak-anak yang tidak suka. Kita menggunakan saus keju asli dari paduan keju cheddar dengan susu full cream yang ditambah tepung maizena hingga mengental gitu. Dan ketahanan produk kami itu bisa sampai 4-5 hari. Setelah praktek tugas dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan. Semoga saja dari tugas ini ada dari salah satu anggota kita atau siapa yang bisa melaksanakan bisnis ini dengan lancar dan bisa sampai membuka cabang. Oke, terima kasih dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini merupakan contoh dari produk kami yang akan kami jual nanti. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.